Halo semuanya, selamat datang kembali di Upskilling with Su. Siapa di sini yang merasa ITIL itu kadang hanya jadi teori di atas kertas? Bagus, tapi sulit diterapkan di dunia nyata yang serba AI dan cloud akhir-akhir ini. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini, bagaimana kita bergerak dari framework ke dampak nyata dengan menggabungkan ITIL versi 4, AI, dan cloud. ITIL 4 bukan hanya sekedar proses, tapi sebuah kerangka kerja untuk menciptakan nilai lewat layanan IT. Ada 4 dimensi manajemen layanan. Yang pertama yaitu organisasi dan orang. Yang kedua ada informasi dan teknologi. Yang ketiga ada mitra dan pemasok. Yang keempat ada alur nilai dan proses. Keempat dimensi ini makin penting sekarang karena cloud dan AI mengubah sebuah aspek tersebut. Ada 3 tekanan utama dalam IT modern. Yang pertama yaitu kecepatan. Pada era sekarang ini, tidak bisa dipungkiri proses bisnis menuntut layanan yang lebih cepat. Lalu yang kedua ada kompleksitas. Semakin banyak teknologi yang dipakai, mulai dari multi-cloud, hybrid, dan sistem yang mulai tercampur adukan. Yang ketiga ada dari ekspektasi pengguna. Tentunya pengguna ingin pengalaman semudah aplikasi yang berbasis consumer. Implementasi ITIL tradisional sering terhambat pada proses yang manual, konflik antar tim, approval panjang, sehingga tidak cocok dengan realitas pada saat ini. Cloud dan AI bukan sekedar teknologi baru, tapi sudah berperan sebagai enabler untuk kesuksesan dari ITIL. Dari segi cloud, dia menjamin soal skalabilitas, ketahanan, dan juga agility atau kelincahan dalam implementasi sistem. Kalau dari AI, dia bisa melakukan predictive situation secara otomatis dan juga cerdas. Gabungan keduanya mengubah ITIL dari sekedar reaktif menjadi proaktif dan berorientasi mengenai nilai. Praktik ITIL 4 yang diperkuat AI dan cloud contoh nyatanya adalah misal incident management. AI mampu melakukan deteksi anomali dan cloud bisa melakukan auto scale sebelum gangguan terjadi lebih besar. Contoh selanjutnya ada di change enablement. AI mampu menganalisis resiko sebelum deployment dilakukan. Lalu selanjutnya ada di service desk. Chatbot NLP bisa menyelesaikan 60% tiket dan staf hanya fokus ke kasus kompleks. Hasilnya, pemulihan lebih cepat, keputusan lebih cerdas, sehingga pengguna lebih puas. ATL 4 punya Service Value System atau SVS, yaitu cara mengubah permintaan menjadi nilai. Cloud memberi platform fleksibel, AI memberi kecerdasan, dan ITIL memberikan struktur. Contohnya adalah retailer menggunakan AI monitoring di aplikasi cloud untuk melakukan deteksi gangguan sehingga bisa diprediksi dan dicegah lebih dini. Dampak langsungnya apa? Kepuasan pelanggan naik, penjualan juga jadi lebih aman. Manfaat utama dari penggabungan ini adalah waktu penyelesaian insiden lebih cepat. Itulah yang dilakukan oleh otomasi dari Artificial Intelligence atau AI. Kepatuhan dan tata kelola juga lebih baik. Auditing melalui cloud dan kontrolnya melalui framework ITIL. Tentunya pengalaman pelanggan meningkat. Portal self-service bisa beroperasi 24/7. Biaya juga lebih efisien. Analitik prediktif mencegah dari dampak over-provisioning. Dampaknya bukan hanya efisiensi IT, tapi juga nilai bisnis nyata dengan penggabungan ITIL dan cloud dan AI. Tapi, perlu diketahui jebakan yang sering terjadi. Implementasi ini tidak selalu mulus. Beberapa jebakan umumnya antara lain: 1. Terlalu bergantung pada tools tanpa menyelaraskan proses. Lalu selanjutnya, melupakan faktor orang dan budaya dan organisasi di dalamnya. Lalu menganggap AI sebagai solusi instan, padahal butuh strategi. Jadi sehingga tetap menggunakan otak manusia. Ingat, ITIL ditambah AI ditambah cloud
hanya berhasil kalau proses orang dan teknologinya selaras. Lalu bagaimana cara langkah implementasi ketiga metode ini? Yang pertama, kita harus mengakses maturitas dari organisasi atau perusahaan. Cek sejauh mana ITIL sudah diterapkan. Yang kedua, prioritaskan praktik, mulai dari area berdampak tinggi seperti incident change, dan sampai menggunakan atau sampai di aspek problem management. Lalu yang ketiga, manfaatkan kapabilitas cloud native, otomasi, monitoring, dan juga skalabilitasnya. Yang keempat, integrasikan AI secara bertahap, mulai dari chatbot, lalu anomaly detection, baru lanjut di aspek yang lebih luas. Yang kelima, ukur hasilnya, gunakan KPI dari ITIL. Bisa juga menggunakan analisa kepuasan pelanggan, dan juga analisa ketersediaan layanan. Kesimpulannya, ITIL 4 memberikan kerangka, cloud memberi kelincahan, AI memberi kecerdasan. Jika digabung, ketiganya menjadi IT yang bukan sekedar pendukung, tapi penggerak strategi bisnis. Jangan hanya jadikan ITIL sebagai checklist. Hidupkan ITIL dengan AI dan cloud agar organisasi kita bukan hanya mengikuti framework, tapi benar-benar memberi dampak yang nyata. Bagi Sobat Suhu sekalian yang ingin tahu lebih dalam mengenai implementasi ITIL dengan AI dan cloud, teman-teman bisa join di webinar Suhu yang berjudul From Framework to Impact, Implementing ITIL4 with AI and Cloud. Cek link pendaftaran webinarnya on description ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan ataupun ide lain mengenai informasi dan teknologi. See you next time.